Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Dr. Muhtalha Ajmain ya, dari dosen senior UTM Malaysia. Alhamdulillah bisa bergabung dengan kita hari ini. Luar biasa ya. Ini terjalin kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia ini. Mudah-mudahan ini akan terus ya. Gantian mungkin nanti, siapa tahu Malaysia bisa merancang acaranya gitu. Yang saya hormati juga Dr. Abdullah Misno, SHI, SE, MEI, MH, yang juga akan menjadi pemateri kedua nantinya. Juga membawa acara kita Bapak Rendra, MEI ya. Alhamdulillah ini satu hal yang luar biasa buat Masjid Sirajul Falah Bogor mengadakan kegiatan seperti ini, dan mudah-mudahan ya kedepannya ini akan semakin lebih baik lagi ya, dan juga materinya akan semakin lebih luas lagi ya. Jadi podcast ini yang seri kelima ini berarti sudah ada 4 seri sebelumnya. Mudah-mudahan kedepannya insya Allah ini akan lebih banyak pembicaranya mungkin ya. Ini hari ini mungkin seri kelima ini kita udah bisa jalin kerjasama dengan Malaysia mungkin ya. Insya Allah nanti mungkin bisa dengan negara lain, mungkin Pak Dr. Misno ya, mungkin bisa dengan Singapura, Brunei, mungkin juga dengan Thailand ya, karena kita juga kemarin Pak Dr. Jainal juga udah ke Thailand. Insya Allah ini jadi setiap minggu nanti kita akan ada podcast ya, Pusmes Sifa ya, Education of Islamic Entrepreneur. Jadi ini sangat penting sekali sebenarnya untuk terutama juga buat mahasiswa kita, baik yang S1 maupun yang S2, bahwa ke depan itu entrepreneur itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting ya. Jadi sangat penting buat kita dan juga mahasiswa ya. Jadi bagaimana nanti ke depannya menghasilkan lulusan mahasiswa baik S1 maupun S2 yang memiliki jiwa entrepreneur ya. Insyaallah mudah-mudahan nanti dengan adanya edukasi of Islamic ini atau podcast kita ini, Pusmes ini ya, Pusmes IPA, insyaallah ini menjadi ladang ya buat teman-teman kita untuk beramal ilmunya gitu ya, berbagi ilmunya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri hari ini. Ini materi yang luar biasa. Mudah-mudahan seri-seri kedepannya juga akan banyak wawasan yang bisa kita ambil ya, baik itu sebagai dosen maupun sebagai mahasiswa, dan akan didorong lebih kuat lagi supaya bisa ya baik menghadiri secara live maupun ini akan di-upload ya nanti ya di YouTube ya, supaya bisa ditonton di lain waktu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masih bersama kita? Sudah tidak ada lagi, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan dengan Bapak Dr. Misno. Tadi ada keynote speech dengan Bapak Kemudian MSI. Kemudian sebelumnya juga ada pemaparan materi singkat tapi ada padat sekali, Masya Allah. Ini luar biasa nih Sobat Pusmes di rumah, Masya Allah, yang ada di Zoom dan juga di YouTube ini ya, Masya Allah. Ini dari kisah sirah itu saja itu muncul yang luar biasa tentang
bagaimana jiwa entrepreneur, bagaimana orang-orang dulu itu menempatkan dirinya setelah mereka itu punya pendidikan, mereka terus menggali di tempat-tempat lain ya. Ada masanya di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, masih belajar juga. Gitu kan. Bagaimana Ertugrul yang sebagai pendiri Khilafah Turki Utsmani ya. Nah, ini kalau kita tarik ke dalam kampus kita, kan? Kalau kita tarik ke dalam kampus kita, langsung ke kampus gitu ya. Kampus kita ini, bagaimana nih kurikulum kewirausahaan syariah ini ya. Jadi supaya apa yang semangat yang tadi diharapkan oleh Bapak Dr. Kohak tadi itu bisa kita aplikasikan. Ini kan salah satu insight kan gitu. Ya, betul. Ya, baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amabad. Ya, menarik sekali nih Kang Rendra ya, ketika bicara tentang tadi entrepreneur ya, karena topik kita kan Islamic entrepreneur ya, education of Islamic entrepreneur. Jadi tadi merujuk kepada istilahnya itu pendapat yang sama oleh Dr. Toha bahwa ya, so different between entrepreneur gitu ya dengan mungkin businessman gitu ya, karena kalau businessman tapi memang cenderungnya itu hanya usaha cari keuntungan gitu, sementara entrepreneur itu adalah sebenarnya bukan hanya artinya mencari keuntungan, tapi dia itu ada tadi falah. Ya ada falahnya nih. Jadi cocok nih dengan surajul falah ya. Ya baik. Jadi di surajul falah ini artinya itu ada falah yang memang menjadi puncak dari tujuan Islamic Economic and Business ya. Oke, kembali ke tadi. Jadi topik kita nih sebenarnya lebih kepada bagaimana membangun jiwa entrepreneur ya. Entrepreneurnya dulu gitu. Walaupun tadi kalau di Siro tadi kan entrepreneur itu dia memang betul-betul sudah artinya itu sudah terimplementasi gitu kan, terimplementasi sudah dipraktekkan kan tadi contohnya kenapa ketika Khadijah ketika terjadi misalnya tadi itu apa semacam boykot ya di Makkah itu ternyata Khadijah itu masih bisa tuh apa namanya untuk ya bisa hidup dalam jangka waktu 3 tahun dari hartanya gitu ya, dari kekayaannya. Artinya kan itu ada proteksi namanya itu. Jadi ada proteksi, bahkan ada saving sebelumnya. Ya, kalau kita bukan cuma saving, karena kalau dalam ekonomi kan kita tahu ya ada istilah saving not save you. Ingat ya, artinya saving not save artinya menabung itu tidak menolong Anda, hanya memperpanjang usia, memperpanjang waktu saja. Harusnya diputar. Iya betul, yang berarti bukan saving tapi investment. Investasi atau bisnis ya. Nah, bisnis itu ternyata bukan hanya bicara tentang bisnisnya dulu, tapi tadi bicara tentang entrepreneur-nya dulu. Gitu ya. Jadi ketika kita mau berbicara tentang apa misalnya itu entrepreneur education ya, atau education of entrepreneur ya, pendidikan kewirausahaan, berarti memang ya di university ini kita bangun bagaimana menularkan gitu ya, bagaimana menjadikan mahasiswa itu memiliki jiwa entrepreneur. Nah, tadi poin yang paling utama sebenarnya dalam entrepreneur itu adalah memang ada jiwa dorongan, terutama dari sisi agama, keyakinan spiritual itu untuk bisa memberi kepada orang lain. Nah, ini sebenarnya menurut saya yang memang jarang sekali gitu ya, jarang sekali ketika orang itu tadi kalau mamanya hanya usaha, dapat keuntungan, cari keuntungan itu kesannya menjadi kapitalisme, menjadi kapitalis gitu kan. Jadi tanpa memikir orang lain juga banyak, orang-orang istilahnya itu non muslim juga banyak, mereka tuh kerja, kemudian usaha, cari keuntungan, tapi apa ya, jiwa mereka, jiwa kita sebut dengan filantropinya itu kurang gitu ya. Nah ini jiwa itu yang penting. Iya betul. Ya, artinya bagaimana, berarti sebenarnya bukan hanya universitas saja, sebenarnya bukan hanya perguruan tinggi gitu ya, tapi ada sentuhan-sentuhan yang sifatnya itu entrepreneur untuk mahasiswa kita, termasuk juga untuk siswa kita gitu ya. Jadi dari mulai sekolah rendah, sekolah dasar gitu ya, menengah sampai atas itu kan sekarang udah ada market day gitu kan, banyak banget itu. Itu sebenarnya baru awal gitu. Betul. Apa dapat di beberapa poin dari pemaparan tadi. Jadi bagaimana kurikulum itu bisa diterapkan di kampus. Betul. Salah satunya adalah jiwa entrepreneur. Jiwa entrepreneur itu beda dengan jiwa pebisnis. Betul. Bukan hanya pebisnis gitu ya. Entrepreneur. Dan kemudian tumbuh dari entrepreneur itu jiwa yang kemudian mampu
mau berbagi. Betul, betul. Ya, betul. Nah, nah berbagi ini pondasi yang paling kuat tentu saja adalah agama. Iya kan ya. Kan kalau dikatakan itu khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya itu memang ya tadi entrepreneur itu yang memang bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Misalnya nih, seseorang itu ini kan kebetulan kalau kita kan di Institut Falah ya, di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Jadi ketika dia itu misalnya menjadi seorang guru, kemudian nanti ada pilihan menjadi misalnya dia itu mendirikan sekolah. Nah, gitu kan, mendirikan sekolah. Nah, ketika mendirikan lembaga pendidikan sekolah, gitu kan, otomatis dia akan merekrut guru lain, akan merekrut mungkin tenaga pendidikan. Artinya manfaatnya itu lebih banyak. Nah, ini ya. Jadi itu sebenarnya inti dari pembahasan kita hari ini adalah terkait dengan bagaimana sebenarnya alumni dari tarbiyah, dari ilmu pendidikan, dan dari berbagai program studi itu memiliki jiwa entrepreneur, artinya jiwa yang memang dia itu bisa mengoptimalkan potensi dia, tapi bukan hanya untuk dia saja, tetapi juga untuk orang lain, bangsa dan juga negara tentu saja. Itu yang saya pahami. Alhamdulillah. Jadi memang jiwa entrepreneur ini bisa melekat kepada siapapun. Betul. Mentalnya. Mentalnya. Memang jiwa itu kan mental. Mental. Jadi tadi salah satu juga disebutkan Dr. Fahab bahwa jiwa atau mental entrepreneur itu adalah yang nggak takut rugi. Ya, termasuk juga nanti kalau dalam konteks lebih luas itu tidak takut dengan masalah. Dihadapi. Iya, dihadapi. Jangan lari dari masalah. Itu jiwa entrepreneur, itu mental entrepreneur. Kalau rugi, wah berarti harusnya nih Pak Ketua bisa itu juga bisa sharing juga nih gitu ya. Jiwa entrepreneur bagaimana ketika rugi ketika ini ternyata nggak kemudian baper gitu, nggak kemudian apa istilahnya itu menyerah gitu, enggak. Justru nah kalau ini gini, ini karena jadi saya ingin membedakan antara kita kan kebetulan kita di ini ya di prodi pendidikan agama Islam ya. Artinya di ketika seorang mahasiswa itu lulus nih, kita kan insya Allah mau wisuda nih ya Sabtu besok nih ya. Jadi ketika sudah lulus itu jangan sampai masuk tuh masih apa ya, saya kerja apa gitu ya. Nah itu jadi saya mau kerja apa, misalnya saya mau ngajar di mana, udah kerja apa aja lah yang penting mau ya apa, walaupun jasanya tarbiyah apa aja lah yang penting bisa dapat duit. Nah itu harusnya startup. Bisa sih, bisa juga menggunakan bisa startup gitu. Startup bisnis. Iya betul. Jadi kalau saya nanti juga bisa mengatakan bahwa guru itu atau mengajar itu adalah kalau saya menyebutnya dengan kewajiban agama. Ya, kalau bisa dikatakan kewajiban ya profesi atau passion boleh lah. Tapi ya itu adalah sebuah kewajiban gitu ya. Sementara entrepreneur memberikan kemanfaatan untuk orang lain, kewajiban yang lainnya. Gitu. Dalam konteks agama mungkin kita itu nggak bisa soleh itu secara individual, tapi kita juga harus soleh secara. Itu hampir mirip-mirip dengan yang tadi disampaikan, cuma ini lebih detail. Ya betul. Nah kalau tadi Bapak Dr. Tohah tadi itu mengatakan model pendidikan kewirausahaan berbasis syariah itu seperti halnya dulu sirah Nabi. Betul. Jadi Rasulullah itu punya 4 as-sabiqun al-awwalun. Ya betul. Sayyidah Khadijah yang mempunyai harta yang banyak, kemudian bersupport dalam betul. Kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian masih muda. Betul. Kemudian hari menjadi khalifah juga betul, yang ketiga. Luar biasa ya. Jadi kemudian sahabat karibnya yang terpercaya digelari as-siddiq. Kemudian juga seorang yang selalu mendampingi beliau, Nabi Zaid bin Abi Haritha. Yang akhirnya nanti wafat di perang Mu'tah. Betul. Nah itu model yang tadi disampaikan tadi, karena beliau memang spesifiknya pendidikan Islam. Betul. Ya. Nah ini kalau kita tarik ke model kewirausahaan berbasis syariah ini, kira-kira ini elaborasi bagaimana? Ya menarik sekali sih. Ini sebenarnya menjadi saya kebetulan sempat juga untuk mendiri
entrepreneur, ya entrepreneur. Jadi bagaimana sebuah energi entrepreneur itu bisa diledakkan gitu ya, sehingga memang menghasilkan tadi pribadi-pribadi yang entrepreneur. Nah, tentu saja energi entrepreneur itu dia dibangun dari khazanah gitu ya, khazanah turos ya, sirah sejarah masa lalu ya, dalam Islam gitu ya. Jadi bagaimana tadi Khadijah gitu ya, mungkin sebagai contoh mewakili Agnia dan juga tokoh perempuan gitu ya, kemudian juga Abu Bakar dan semua juga rata-rata adalah memang Quraisy itu kan riflatas syitai wasayos gitu kan ya, artinya memang ya pedagang gitu kan ya, walaupun kita juga tidak menyebutkan bahwa saya kan bukan mental pedagang, saya kan bukan entrepreneur, saya kan cuma eksekutor, saya kan mungkin pendidik ya, enggak, itu justru tadi pendidik yang memang dia itu memiliki jiwa entrepreneur. Gitu kan ya, sangat mungkin gitu ya. Jadi pendidik yang memiliki jiwa entrepreneur. Oke, balik kita ke pertanyaannya kan, saudara. Jadi kalau kewirausahaan dalam konteks bagaimana sih sebenarnya mungkin model dari kita sebut dengan Islamic entrepreneur ya, atau mungkin entrepreneur syariah gitu kan ya. Nah, pertama tentu saja kita berangkat dari model ataupun dari konstruk ya bangunan Islam. Ya, bagaimana mestinya itu belief ya, keyakinan itu menjadi inti ataupun menjadi fondasi dasar dalam entrepreneur ya, akidah atau tauhid seperti itu. Kenapa? Karena ketika dia begini misalnya, ketika dia melakukan filantropi, dia berdonasi misalnya gitu ya, kan di Pusmesipa ini ada program donasi juga ya, ya di Sipa juga insya Allah ada Lasipa insya Allah juga gitu. Jadi artinya ketika dia memberi ya, itu energi yang paling kuat itu ada ya, belief itu, keyakinan itu akan dibalas oleh Allah. Ya betul. Jadi la yuridu minkum jazaa wala syukura gitu. Jadi nggak membutuhkan tuh istilahnya terima kasih, jaza, syukur gitu, nggak perlu, karena apa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dari situ kemudian termasuk juga, jadi tadi energi entrepreneur itu adalah bagaimana jiwa Muslim itu dia terbawa atau diwarnai ya, atau dilandasi oleh nilai-nilai syariat yang kemudian tadi mulai dari kejujuran gitu kan ya, kejujuran, kemudian juga sikoh gitu ya, kemudian juga amanah gitu ya. Jadi akhlak yang kemudian dia terimplementasi dalam setiap perilaku bisnisnya, perilaku usaha, termasuk sebenarnya seorang ini juga seorang guru gitu ya, seorang guru, seorang dosen, seorang pendidikan sama juga gitu ya. Ketika misalnya kita mengatakan ada guru misalnya nih jadwal, istilahnya itu jadwal apa, jadwal ngajar itu jam 8. Dia datang jam 8.10 gitu kan ya, itu bukan jiwa entrepreneur tuh ya, bukan jiwa entrepreneur. Kenapa? Karena jiwa entrepreneur itu adalah ini ya, Karendra ya. Jadi jiwa entrepreneur itu adalah yang dia itu komitmen. Yang ini. Ya. Oke ya. Jadi jiwa entrepreneur itu adalah jiwa yang memang dia itu komitmen dengan apa yang memang itu dia bermanfaat untuk tujuan. Ya, baik itu tujuan secara artinya itu usaha yang dilakukan sendiri ataupun juga oleh lembaga yang ada dia di dalamnya. Gitu. Jadi dia masuk juga tuh ke organisasi gitu ya. Jadi ketika dia itu adalah bagian dari organisasi, bukan berarti dia bukan entrepreneur dong, dia kan hanya mungkin staff, admin atau bawahan atau apa, berarti dia nggak bisa dong jadi jiwa bukan, tidak seperti itu. Justru termasuk juga mungkin ada yang teman-teman yang ada mungkin di ASN atau pegawai negeri ya, itu juga seorang ASN ya, seorang PNS zaman dulu itu juga harus memiliki jiwa entrepreneur gitu ya. Jadi kita sebagai pegawai juga harus memiliki jiwa entrepreneur. Entrepreneur itu bukan berarti di kantor terus dagang jualan gitu, enggak gitu ya, itu terlalu sempit lah gitu menyebut dengan entrepreneur itu dengan apa, dengan jualan gitu ya. Padahal itu bukan, maka tadi so different, beda ya antara usahawan dengan antara pedagang dengan entrepreneur itu berbeda ya. Pengusaha dengan pedagang itu beda. Ya kalau pedagang itu tadi hanya mencari keuntungan saja, tapi kalau pengusaha itu dia betul-betul memang dia komitmen. Bahkan sebenarnya kalau secara terminologi, secara bahasa sebenarnya juga etimologi juga, entrepreneur itu adalah seseorang yang berani mengambil resiko ya dalam setiap kegiatannya. Gitu. Jadi itu menurut saya yang penting. Betul. Nah, model berarti model Islamic entrepreneur itu adalah bagaimana kewirausahaan yang dilandasi oleh belief, ya landasi oleh akidah, kemudian juga implementasinya ada dalam bentuk ya akad-akad
syariah atau mungkin bisnis usaha yang dilandaskan atau yang berpedoman kepada nilai-nilai ekonomi, bisnis dan keuangan syariah. Luar Nah, biasa dari ya. situ ya. Nah, ini Sobat Pusmes semua yang di rumah, Masya Allah ini ada satu insight baru ya buat kita semua ini, bahwa bisa kita terapkan nih ya di lingkungan sekolah, madrasah, pesantren yang atau majelis taklim kita, mungkin Betul, betul. masjid mungkin Iya, bisa, masjid juga gitu bisa ya. juga, majelis taklim juga bisa juga. Memunculkan jiwa entrepreneur itu. Apalagi ini fondasi yang paling kuatnya itu adalah akidah itu sendiri. Betul. Dari akidah kemudian menjalankan syariah, salah satunya fikih muamalah itu Fikih tadi ya. muamalah, Fikih betul. muamalah Iya, itu ekonomi ya. syariah itu. Plus ada satu lagi Apa yaitu itu? akhlak. Adab atau etika. Etika Betul, bisnis, betul. etika bisnisnya, dan kemudian jangan lupa yaitu berbagi dan Betul. terus belajar. Gitu. Jadi banyak banget ya gitu. Luar Tapi saya biasa. gantian nih Kang Rendra, Karena gantian saya yang nanya nih. Jangan saya Gak apa-apa. Jadi memang karena kalau ketika kita akidah, kemudian ada adab atau etika bisnis, ya, kemudian menjalankan syariah, kemudian daunnya di atasnya itu adalah yang kemudian penerapan syariah segala menyeluruh. Betul. Nanti ujungnya adalah falah. Jangan lupa. Betul. Tapi penting. Dan ketika dia berbagi dan kemudian menjalani itu semua, maka terwujudlah yang tujuan syariah. Betul. Maqasid syariah. Tapi menarik karena maksud saya itu gini. Maksud saya itu tadi kan banyak teori. Mungkin kan nanti ada juga yang protes gitu. Oh, ini banyak teorinya nih. Ada nggak contoh nyata nih gitu kan? Nyata. Terutama tadi karena topik kita juga education of Islamic entrepreneur. Jadi penerapannya di dunia pendidikan. Misalnya kalau kita lihat nih di beberapa SDIT, pesantren juga ada juga sebenarnya itu. Kalau di SDIT itu SMP itu dia biasanya ada market day. Market day itu di sekolah alam juga ada. Bahkan tuh ya. TK juga. TK juga jualan gitu ya. Ya sebenarnya kalau untuk latihan sih nggak apa-apa juga. Gitu ya. Jadi untuk latihan mereka jualan gitu ya kan ya, di itu ya market day gitu ya. Nah sebenarnya ya bisa dari situ juga bisa gitu ya. Tapi nanti mestinya memang usul kita walaupun ini di beberapa perguruan tinggi juga di beberapa tadi sekolah dasar, menengah dan juga atas itu sudah ada juga tuh. Jadi bagaimana sebenarnya menumbuhkan jiwa entrepreneur gitu ya. Bahkan ya di beberapa kampus itu kan Rendra itu untuk di kurikulum itu sudah ada tadi misalnya ada mata kuliah itu disebut dengan manajemen jasa pendidikan atau mungkin wirausaha lembaga pendidikan. Gitu ya. Jadi bagaimana gini alumni dari tarbiyah, dari pendidikan itu dia tidak hanya tadi tahu tentang cara mengajar atau mungkin ya tentang metodologi pembelajaran, teori-teori sebagainya, tapi dia juga harus bisa mampu untuk mendirikan atau membuat sebuah lembaga pendidikan. Nah, tentu saja konteksnya di sini adalah kalau dari sisi manajemennya itu di MPI berarti ya, tapi dari sisi bisnisnya atau usahanya. Jadi ada namanya mata kuliah usaha jasa pendidikan. Ini penting gitu ya, penting. Ya berarti seperti bimbel. Ya betul, bimbel, ya. Kemudian ya privat gitu kan ya, bimbel sampai yang online. Makanya kita misalnya kemarin kan waktu pas kursus pandemi itu kan ada kita sebutnya merek misalnya Ruang Guru gitu kan ya. Itu kan luar biasa, itu mata kuliahnya adalah usaha jasa pendidikan. Iya. Gitu ya. Dan itu kan nggak ada masalah, walaupun nanti jangan terjebak juga jasa pendidikan, berarti pendidikan dibisnisin dong. Wah, kayaknya kita harus tanya ke Pak Ketua nih. Gimana nih pendidikan dibisnisin gitu ya. Karena ini juga nanti mungkin next gitu ya. Mungkin ada juga kenapa banyak ini juga nih agak lebih jauh lagi. Kenapa pesantren kok mahal-mahal ya Kang Rendra ya? Nah, itu kan itu perlu kita itu next kali ya. Next kita podcast di lapangan berarti. Ya, khusus itu khusus untuk pesantren-pesantren yang mahal, masuk 60 ada juta, apa kok mahal? Juta. Gitu. Oke. Pasti ada sesuatu. Iya, balik lagi ke tadi. Jadi maksud saya itu adalah bahwa pendidikan wirausaha syariah itu mesti memang diajarkan itu ya dari sekolah dasar itu tadi, bahkan dari TK itu ya. Sejak dini lah. Sejak dini, bahkan dia masuk ke kurikulum mestinya gitu ya. Kurikulum misalnya ketika di SMA apalagi sudah ada mata pelajaran ekonomi misalnya gitu ya. Atau mungkin apalagi kalau yang sudah ke manajemen bisnis dan lain sebagainya itu mestinya memang diberikan semacam satu mata pelajaran yang mengarahkan kepada siswa itu untuk bisa memiliki jiwa wirausaha gitu ya. Baik, closing Zat. Udah habis waktunya ya? Hampir sedikit lagi Zat. Sebelum kita nanya ke teman-teman, kita kasih kesempatan bertanya nih, silakan. Baik, teman-teman yang ada di Zoom,
Halo, assalamualaikum teman-teman semua yang di Zoom. Silakan, ada yang mau bertanya. Ini banyak yang hadir juga nih, teman-teman semuanya. Silakan. Boleh ditampilkan videonya, dibuka loudspeakernya, boleh. Atau mungkin kalau ada yang mau bertanya, mau memberikan itu juga boleh, Kang Reda. Bertanya ya. Iya, mau bertanya atau mungkin menambahkan boleh juga. Boleh silakan. Raise hand, boleh raise hand. Raise hand. Ya, boleh juga kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya, kita diskusi tentang ini ya, tentang pendidikan wirausaha. Ya, jadi bagaimana sebenarnya agar intinya adalah jangan sampai alumni kita itu ketika sudah lulus kok masih cari-cari pekerjaan gitu ya, masih cacat saya mau kerja apa nih gitu kan ya. Karena mungkin jiwa wirausahanya itu mungkin atau justru masih mahasiswa nih. Oh iya, kita ada beberapa mahasiswa pasca kita nih. Gimana? Oke, silakan mungkin ada yang mau bertanya, diskusi. Silakan. Silakan raise atau langsung open mic-nya aja. Boleh dibuka mic-nya, silakan. Ada yang mau berkomentar. Ini juga kita ini kan di live juga ya. Betul. Live juga, jadi nanti intinya itu adalah bagaimana agar kita itu bisa memiliki betul-betul jiwa wirausaha. Wirausaha berarti seorang yang berani untuk mengambil resiko. Mengambil resiko. Silakan. Siapa nih yang mau bertanya nih? Silakan. Ini kameranya dua, jadi ada yang di atas, ada di bawah, jadi suka matanya suka ketuker gitu ya. Gitu. Ya, silakan ada yang mau bertanya kan nih, Pak Haji Adenanang, saya persilahkan. Pak Haji Adenanang. Res, ya boleh. Ya, silakan. Unmute. Masih di mute? Oh, masih belum. Baik. Ya, silakan. Pak Haji Adenanang, silakan. Belum kedengaran. Masih mute ya, atau di mute semuanya? Ya. Oke, silakan Pak Haji Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua, terkhusus untuk yang terhormat Pak Rektor, Pak Pembicara, Pak Dr. Tahla, lalu juga Pak Dr. Misno, serta Kang Rendra, serta teman-teman semua. Saya pribadi memang sekarang setelah dipaksa oleh Pak Rektor, akhirnya saya masuk SIPA. Terima kasih. Masya Allah, dipaksa ya. Ya, maksudnya alhamdulillah dengan izin Allah, semoga saya bertambah keberkahan dari antum semua, terkhusus para guru, para dosen. Saya butuh doa dari antum semua. Yang sebetulnya kalau membahas tentang dunia ini, maksudnya dunia entrepreneur serta dunia bisnis dan sebagainya, saya memang sudah bukan mengenyampingkan pendidikan sebenarnya dari kemarin, tidak juga, hanya saya tahu pendidikan investasi betul, tapi pada akhirnya Allah baru berkehendak sekarang, tapi tidak ada skeptis dalam diri saya bahwa saya harus malu, jujurnya memalu karena sudah paling tua sudah deh sekarang, ini Insya Allah Akbar Pak Rektor, maaf ya. Bukan sudah tua Pak De, sedang tua. Oh, sedang tua. Ya. Sudah. Ya, sebetulnya memang saya senang banget kalau sudah dengar kata usaha, wirausaha dan sebagainya, karena mungkin culture kali ya, lebih ke budaya, mungkin lebih ke warisan, juga orang tua polanya juga begitu, semua harus dari dulu, sekalipun belum ada kalimat entrepreneur waktu itu, tapi yang saya tangkap bahwa ayo dong kamu harus jadi pengusaha gitu, ayo dong kamu harus berdiri di atas kaki kamu sendiri, harus khairul kasbi amalur rajuli biyadihi, itu yang jadi konsep utama di keluarga. Sehingga sekalipun apapun, intinya bahwa sekecil apapun, kalau orang tua bilang hasil kamu sendiri itu jauh lebih baik daripada entah kamu jadi apa, itu lebih baik kamu yang mendapatkan dari hasil keringat kamu sendiri. Saya usaha sudah dari umur 24 tahun sudah bergerak di usaha. Lalu alhamdulillah kalau ngelihat tadi dari pemaknaan tentang
entrepreneur, bersyukur pada Allah bahwa konsumen saya yang 2007 sekalipun sekarang masih punya hubungan baik. Iya, bilang. Padahal ayahnya juga sudah almarhum, almarhumlah Pak. Semoga Allah merahmati beliau. Amin. Tapi Allah. Tadi poin yang saya dapat itu mungkin hampir sama dengan orang tua yang bilang bahwa kamu datang ke Bogor itu bukan hanya sekedar usaha, tapi lebih kepada bagaimana kamu membangun persaudaraan, bagaimana kamu akan punya saudara yang baru, akan punya sahabat yang baru, tetangga yang baru. Nah, Lalu ini, ya bagus. Nah, lalu setelah itu, semoga terlepas dari apapun, walaupun secara syariat memang kamu bengkel, ketemu orang juga karena kamu dipanggil untuk bikin pagar dan sebagainya. Tapi ada poin yang harus kamu tanamkan di sana bahwa orang itu akan jadi sababiah untuk terus kamu diberi kehidupan oleh Allah, yang artinya jaga kepercayaan orang itu dengan baik. Dan yang alhamdulillah saya sekalipun juga dengan segala kekurangan dan kebodohan saya juga terkadang human error saya juga terkadang berlaku. Tapi pada akhirnya saya harus berusaha bahwa ya Allah semoga siapapun yang pernah bertemu atau entah pernah bikin apa dan sebagainya juga akan terus mengingat dan akan jadi saudara setelah itu. Dan bersyukur pada Allah tadi satunya yang 2007 juga alhamdulillah masih sekarang malah sudah punya cucu alhamdulillah. Masya Allah. Ya, Menarik sekali, menarik. Ya, sampai mau kuliah ke Unsil ke Tasik pun harus saya ngantar. Begitu kuliah pun saya juga harus hadir. Begitu nikah sekalipun juga anaknya saya harus hadir. Alhamdulillah diakui jadi orang Bogor gitu. Menarik nih Kang Rendra nih. Baik. Mungkin ada pertanyaan nih Kang Rendra nih ke Haji Ade nih. Tadi ada dua sebenarnya itu. Pertanyaan pertama adalah terkait dengan ini berarti sangat luar biasa ya ketika orang tua itu bisa atau mampu mendidik anaknya menjadi wirausaha. Itu yang pertama. Jadi mungkin boleh sharing nih. Kayak next time mungkin Haji Ade menjadi pemateri kita ya. Boleh. Kita undang nanti ya. Sebagai praktisi. Oke. Saya hanya bercerita bersyukur pada Allah tentang bagaimana bahwa pada akhirnya saya sebagai anak harus nurut sama orang tua. Lalu bakti. Karena itu poinnya. Kedua, bahwa saya harus berjuang untuk diri saya sendiri, untuk membangun kehidupan sendiri, tidak juga mengandalkan siapapun. Sekalipun, jujur ini mohon maaf nih, sedikit flashback ke belakang. Saya memang di keluarga tidak seperti kakak atau adik yang lain yang langsung diterjunkan ke bengkel karena orang tua dulu punya bengkel begitu ya, bengkel. Tapi saya lebih itu salah seorang, mudah-mudahan Mas Antren begitu ya. Alhamdulillah. Ya itu tadi ada pertanyaan yang lucu tadi yang saya senang banget. Bagaimana seorang mahasiswa setelah dia beres kuliah tidak kelimpungan, harus nyari kerja kemana, harus bikin apa dan sebagainya. Itu pun yang saya rasakan begitu selesai Mas Antren, saya bingung. 22 tahun saya bingung. Harus ngapain gitu? Iya. Ya. 22 tahun sampai 23 setengah saya masih di kampung, ikut ngurus majelis, ikut ngurus masjid. Tapi setelah itu karena dulu kalau lagi mondok tuh suka nulis. Salah satunya begini. Ya Allah, tolong dong tikahkan aku di usia sebagaimana usia Rasulullah 25. Kedua, hajikan aku dong di usia 40 sebagaimana engkau angkat baginda Rasul sebagai Rasulmu. Dan alhamdulillah tercapai semua. Alhamdulillah. Ya. Tapi di usia 23 setengah saya kelimpung, sementara orang tua ngomong, sakedeng di mana kudu kawin sih ya, astagfirullahaladzim kudu kawin. Baik, mungkin itu. Kudu merapan budak baturnya. Yang akhirnya dengan segala negosiasi ke ibu terutama, mohon izin saya mau hijrah sebagaimana Rasul juga hijrah ke Madinah. Itu tidak diizinkan setengah tahun. Saya harus negosiasi dengan orang tua, dengan ibu terutama. Begitu di angka 24, baru orang tua, ibu merestui. Tapi dengan catatan, emak jeung bapak, dia bilang begitu, orang tua cuma bilang, juga ingin punya keberkahan dari ilmu yang mungkin, entah itu alif, ba, atau apapun, yang sudah kamu pelajari di pondok, emak jeung bapak dia pengen punya berkah itu. Kamu harus punya janji bahwa setelah itu,
entah dimanapun kamu ditempatkan oleh Allah, kamu harus janji untuk, ya itu tadi, minimal apa namanya, memberikan manfaat untuk orang-orang lain. Salah satunya dengan membagikan ilmu seumpama begitu, walaupun juga saya nggak punya ilmu. Masya Allah. Oke, Iya. siap. Baik, Insyaallah. terima kasih Pak Haji Ade Ya. Nanang, Masya Allah Ya. luar biasa ya. Bisa memberikan insight pemaparan, kali bahasanya. luar biasa ini. Cerita saking senangnya ketemu sama Pak dosen semua ya, mohon maaf nih. Ya, siap, ayo datang ke berkah mampir nanti, Masya Allah. Nah ini nanti harus ini nih Kang Rendra. Jadi Pak Haji Ade Nanang itu harus memberikan energinya itu untuk orang lain, untuk mahasiswa, terutama tadi semangat untuk wirausaha. Nah, gitu ya. Nah, jadi bagaimana nih, kalau untuk sendiri oke lah sudah. Tapi kalau untuk orang lain, untuk mahasiswa nih, jadi bagaimana mahasiswa? Jadi kita dinasnya itu biar kerasa, berarti kita undang ke Sirajul Falah nanti insya Allah deh. Mungkin Pak Dokter ganggu waktunya. Itu pun saya harus terapkan pola pikir ini ke, anggaplah teman atau orang yang ngaji di sini, salah satunya juga mereka sekarang di semester 3 sebenarnya. Saya punya anak-anak sudah semester 3. Iya. Jadi Pak juga. Terima kasih Pak Ketua. Itu yang saya tekankan ke pola pikir mereka, bahwa pertama jangan takut, jangan malu, lalu yang paling penting, ayo dong, lebih enak hasil sendiri 1 juta daripada 10.000 hasil minta. Udah itu poinnya. Luar biasa. Cukup Pak Dokter, Pak Haji Ade Nanang, Masya Allah. Nanti kita lanjut lagi ya, Masya Allah. Nah, jadi memang ini dari masyarakat, jiwa entrepreneur itu memang sudah ada culture. Sudah ada, betul. Alhamdulillah itu terbentuk ya. Terbentuk. Nah ini kan menjadi apa namanya, salah satu yang menjadi gagasan baru mungkin, bagaimana orang tua itu bisa mendidik menjadi habit. Nah ini sesuai dengan yang tadi Air to Grow tadi. Iya, jadi sesuai ya, betul gitu. Betul ya. Oke. Nah ini terakhir sebelum kita closing, tadi Dr. Muhammad Tolha sudah ya, ada muncul ide gagasan tuh. Betul. Nah, kemudian dari paparan atau curhatnya Pak Haji Ade Nanang. Seperti itu. Dan kemudian pembicaraan kita tadi dari Dr. Misno. Nah, ini gagasannya apa nih? Ya, untuk kewirausahaan berbasis syariah ini di Indonesia. Di Nusantara gitu ya, global. Ini gagasannya. Tadi kan model tuh, sekarang gagasan. Ya baik, menarik sekali nih. Jadi memang ini levelnya harusnya di S3 gitu ya, karena tadi model itu mengkonstruk model itu pasti levelnya adalah PhD ya, doktoral itu ya. Nah, tapi menarik sekali nih ketika kita bicara tentang entrepreneur gitu ya, jiwa wirausaha, dalam konteks topik hari ini adalah tentang pendidikan. Ya, jadi education of Islamic entrepreneur. Berarti pertama saya akan awali dulu dengan bahwa mungkin ada pertanyaan, kenapa kita itu harus belajar dan kenapa kita harus mengajar anak itu dari mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi ya. Pertama, bahwa pendidikan gitu ya dalam konteks SD, SMP, SMA itu memang dia menyiapkan diri dia gitu ya untuk memang menghadapi berbagai permasalahan ya atau tantangan atau sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Itu yang saya pahami. Jadi kenapa harus pendidikan? Jadi pendidikan itu adalah menyiapkan manusia yang siap dengan berbagai resiko, berbagai permasalahan yang belum terprediksi sebelumnya. Itu yang pertama. Nah, kemudian berarti yang kedua adalah bahwa entrepreneur sendiri atau jiwa entrepreneur adalah jiwa-jiwa yang memiliki komitmen, memiliki istiqomah, kemudian juga fokus pada tujuan dan berani berkorban serta bermanfaat, memberi untuk orang lain. Dan ini harus melalui tadi tarbiyah atau pendidikan Islam, ya, pendidikan Islam ya, mulai dari SD diajarkan, SMP, SMA. Nah, ketika dia sudah masuk ke perguruan tinggi, dia sudah paham bahwa oh ternyata kenapa saya itu kuliah gitu ya, karena dengan kuliah itu kita bisa menstimulus cara berpikir kita, kemudian juga menyiapkan diri kita untuk menghadapi berbagai permasalahan yang tidak terprediksi sebelumnya. Yang akan datang, yang akan dihadapi. Sehingga tadi ketika seorang mahasiswa itu lulus gitu ya,
dia tidak berpikir ya kalau mikir standar ya oke lah ya nggak masalah. Tapi dia tidak kemudian, aduh nanti saya mau kerja apa nih, saya cari kerja apa nih. Dia muncul kekhawatiran. Ya padahal sejak awal harusnya dia percaya yakin ya, apalagi kalau dalam Islam gitu ya, keyakinan bahwa dikatakan tuh wama min dabatin illa 'alallahi rizquha misalnya gitu ya, bahwa ya setiap orang tuh pasti punya rezeki, tinggal dia usaha gitu. Itu yang pertama. Menarik Ustaz. Karena memang dari resiko-resiko yang akan datang itu jawabannya ada di kampus. Kenapa? Karena di kampus itu diajarkan analisa. Ya, nah itu cara berpikir. Makanya harus buat skripsi. Analisa supaya ke depannya ini nanti bagaimana. Baik, terima kasih Mas Allah. Terakhir mungkin, boleh. Ya terakhir itu tadi karena belum selesai tadi itu. Jadi setelah memiliki jiwa entrepreneur, kemudian dia itu juga bisa memberikan manfaat untuk orang lain, kemudian juga dia itu bisa istilahnya itu mewarnai orang lain. Dan dalam konteks Indonesia dan Nusantara berarti tadi kurikulumnya itu ya kurikulum plus juga kurikulum yang dalam bentuk mata kuliah itu ya itu ada gitu ya. Tapi ada kurikulum yang dia itu include ke dalam setiap mata kuliah ya, dan itu biasanya disampaikan atau menjadi dasar dari para dosen nih. Dosen itu untuk ketika dia mengajar itu ya bukan hanya transfer of knowledge ya, bukan hanya transfer, bukan hanya mengajar saja, tapi bagaimana membangkitkan jiwa entrepreneurnya, wirausahanya, kemudian juga bagaimana energi itu bisa betul-betul mengalir gitu ya, betul-betul bisa ke mahasiswa. Itu Kang Rendra. Baik, terima kasih, Masya Allah sudah lewat 1 jam kita. Lewat ya. Sudah 1 lewat ya. Masya Allah ini. Masya Allah. Sobat Pusmes Sifa yang ada di Zoom dan juga di YouTube, Masya Allah terima kasih sudah menyimak hingga akhir diskusi kita pada siang hari ini. Jangan lupa Pusmes Sifa ini mengajak kolaborasi kepada sobat-sobat Pusmes semua ya. Karena Pusmes Sifa ini mempunyai ada layanan jasa dan produk Pusmes Sifa. Jadi teman-teman bisa kolaborasi produk ke Pusmes Sifa. Nanti ada bazar Pusmes Sifa, ada produk-produk itu nanti kita pasarkan, atau juga kolaborasi ilmu bersama Pusmes Sifa ya, bisa dengan menjadi narasumber, penelitian atau penulisan buku ya. Kemudian juga ada jika ingin berkonsultasi muamalah atau bisnis atau ekonomi ya dalam bentuk coaching ya, coach dibimbing ya bagaimana bisa berkonsultasi memecahkan masalah yang dihadapi oleh person. Kemudian ada pemasaran produk-produk dari Pusmes Sifa itu sendiri ya dengan akad samsarah, Masya Allah. Jadi itu kemudian atau ingin ikut training bersertifikat. Nah, jadi teman-teman yang ada di Zoom maupun ada di YouTube bisa ikut gelar non akademik ya. Bisa nanti gelarnya non akademik. Nah, juga yang terakhir adalah kita kolaborasi bagaimana Pusmes Sifa ini terus dapat berkontribusi luas terhadap masyarakat lebih baik lagi ya. Dapat menyampaikan sedekah istiqomah. Ya, sedekah istiqomah ya, bisa ada